Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kaifa halukum? Mudah-mudahan untuk hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali sama Pak Den. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran keempat, yaitu tentang berakhlak karimah. Di antaranya adalah bersikap jujur dan bersikap amanah. Tapi sebelum Bapak jelaskan ke materi apa itu jujur, bagaimana kita bersikap jujur, dan apa itu amanah dan yang lainnya, terlebih dahulu kita murojaah ya. Silakan anak-anakku yang pegang Al-Qur'annya bisa dibuka Al-Qur'annya juz 30 ya, surat Al-Buruj. Untuk kali ini kita membaca surat Al-Buruj dari ayat 10 sampai ayat 22 ya. Karena untuk ayat pertamanya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan yang tidak pegang Al-Qur'annya bisa dilihat di layar kaca, Bapak akan cantumkan juga surat Al-Burujnya. Kita mulai membaca surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa thamud. Balil ladzina kafaru fi takzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah murojaah surat Al-Buruj. Mudah-mudahan dengan dibacakannya surat tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut aja, kita akan mempelajari apa itu jujur dan apa itu amanah. Tapi sebelumnya coba amati gambar tersebut. Nah, di sini Bapak akan menceritakan contoh, namanya Raihan dan Faisal adalah berteman akrab. Kelas 1 mereka sudah sering bermain bersama. Keduanya pun sering mendapatkan tugas kelompok bersama. Kebersamaan itulah yang membuat persahabatan mereka semakin erat. Meskipun akrab, keduanya tetap menunjukkan akhlak terpuji. Ketika berbicara, mereka tetap santun dan saling menghargai. Mereka saling mengingatkan jika ada salah satu dari mereka yang berbuat tidak terpuji. Ketika pelajaran seni budaya dan keterampilan, contohnya mereka mendapatkan tugas menggambar, menggambar bebas. Rehan menggambar pemandangan alam pegunungan dan persawahan, sedangkan Faisal menggambar pantai dan ombak lautnya. Mereka saling memuji gambar masing-masing, meskipun gambarnya kurang bagus. Mereka tidak saling menghina. Mereka tahu bahwa menghina adalah perbuatan tercela. Coba biasakan berperilaku santun dan menghargai teman. Coba apa pendapatmu tentang sikap Raihan dan Faisal di atas ya? Sikap terpuji apa yang ditunjukkan oleh kedua
anak tersebut. Ya, bisa ditebak ya bagaimana sikap Raihan dan Faisal. Sekarang kita akan menjelaskan apa itu jujur atau apa itu bersikap jujur. Orang jujur berarti mujur. Mujur itu artinya orang yang mendapat banyak keuntungan dari sikap jujur. Contohnya keuntungannya, orang jujur tentunya akan banyak memiliki teman ya. Keuntungan banyak teman, contohnya ketika kita mendapatkan kesulitan, ada teman yang memberikan kita ketenangan. Ketika kita lupa membawa sesuatu, punya teman. Ketika kita berbuat kesalahan, ada teman yang menasehatinya. Ketika kita sakit, ada teman yang menjenguknya. Ketika kita sedih, ada teman yang menggembirakan kita. Berarti kenapa banyak teman? Karena sikap kita adalah jujur. Insya Allah kalau kita jujur, teman-teman pun juga bakal senang kepada kita. Beda dengan sebaliknya, lawan dari kata jujur berarti apa? Dusta atau bohong. Orang bohong tentunya tidak disukai oleh teman, dan orang yang suka berbohong tidak banyak temannya sedikit sekali temannya. Mungkin temannya juga sama teman orang yang senantiasa berbohong juga, karena orang yang jujur tidak suka berteman sama orang yang berbohong ya. Kenapa? Karena berbohong adalah sikap yang tidak baik, sikap yang tidak terpuji ya. Karena akan sengsara pada dirinya, akan merugikan dirinya sendiri, akan merugikan orang lain karena sikap berbohong atau berdusta. Makanya kita selaku anak-anak yang soleh, anak muslim yang soleh dan solehah, senantiasa berperilaku, bersikap jujur seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sikap tersebut merupakan sikap wajib yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sidik atau jujur atau berkata benar ya. Bagaimana cara kita bersikap jujur? Berarti kita sikap jujur itu berkata sesuai apa yang kita ketahui. Jangan sampai berkata sesuatu yang kita tidak ketahui, atau berkata sesuatu sedangkan hati kita tidak pernah atau tidak melakukan hal tersebut ya. Contoh, bilang ke orang tua bahwa di sekolah ada iuran atau disuruh bawa uang 10.000 atau 50.000 untuk bayar kegiatan praktek, padahal kenyataannya Bapak Ibu guru tidak menyuruhnya. Berarti kita telah berbuat bohong ya, atau dan yang lainnya. Nah, itulah perilaku yang kita harus hindari dari perbuatan jujur. Insya Allah dengan berperilaku jujur mengantarkan kita menjadi anak yang atau menjadi orang yang bahagia ketika di dunia dan di akhirat, dan mengantarkan kita tentunya bagi orang yang jujur akan masuk surganya Allah dan akan ditempatkan di tempat yang terbaik ya. Dan kita akan bersama orang-orang jujur lagi, orang-orang soleh yang senantiasa bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantaranya sikap jujur. Bapak ulang lagi, orang jujur artinya orang yang banyak keuntungan, artinya berkata sesuai apa yang kita ketahui ya. Dan jangan sampai sekali-kali berdusta. Yang kedua yang Bapak akan jelaskan adalah sikap amanah. Apa itu amanah? Amanah itu adalah sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita ketahui. Amanah artinya terpercaya. Bahkan semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi amanah oleh Allah, diberi wahyu, dan untuk disampaikan kepada umatnya, mengajarkan kita supaya memiliki sikap percaya atau terpercaya, jangan sampai mengkhianati kepercayaan orang lain.
semua yang dimiliki oleh para rasul merupakan amanah dari Allah dan semuanya disampaikan kepada umatnya ya. Contohnya kita di sekolah diberi tugas mengerjakan PR, atau sekarang dalam pembelajaran di rumah daring banyak tiap harinya ada tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, jaga amanah tersebut, berarti kita karena itu merupakan amanah, kepercayaan dari orang tua, berarti kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Berarti mempelajari, mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Karena untuk sekolah untuk saat ini tidak bisa dilakukan secara tatap muka, maka kerjakanlah, laksanakanlah ketika di rumah. Bapak Ibu guru telah menyampaikan materinya sesuai apa yang di buku ya, yang telah diajarkan. Tinggal kalian menyimak videonya atau tugas arahan dari Bapak Ibu guru. Kalian silahkan belajar dimanapun juga kalian belajar, baik di sekolah, di rumah, ketika main. Jadi untuk belajar tentunya tidak ada tempat khusus ya, dimanapun juga kalian bisa belajar dan bisa dilakukan. Insya Allah menjadi orang-orang yang rajin tentunya ya. Kemudian sikap amanah itu sangat penting dimiliki oleh kita supaya apa? Supaya kita dipercaya orang lain. Kalau sekali kita diberi amanah oleh orang lain, terus kita mengkhianatinya amanah tersebut, mungkin orang lain seterusnya tidak akan percaya sama kita. Wah, dulu juga dia adalah udah dikasih amanah, tapi tidak disampaikan. Nah, suatu saat hilang kepercayaan tersebut, karena yang namanya amanah, kepercayaan itu adalah barang yang berharga, tidak bisa dibeli dengan berapapun juga. Kalau orang lain sudah tidak percaya, susah untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Maka jangan sekali-sekali kita berbohong atau mengkhianati apa yang telah diamanahkan oleh orang lain kepada kita, terutama yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya kepada kita semua. Karena semua adalah amanah dari Allah. Itulah yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini ada hikmah dan manfaatnya. Insya Allah dilanjutkan untuk akhlak terpuji untuk pertemuan yang akan datang, bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada orang lain, insya Allah ya. Ditutup dengan doa akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.